Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama diawali dengan kata puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saya Muhammad Fauzan dapat melaksanakan ujian tengah semester ini dengan membuat video sekaligus menjawab dari pertanyaan-pertanyaan dalam ujian tengah semester manajemen organisasi nirlaba, yang mudah-mudahan senantiasa berada di dalam kelancaran dan juga kemanfaatan. Nomor 1, nirlaba. Organisasi nirlaba atau biasa disebut dengan organisasi non-profit merupakan organisasi yang sasarannya untuk mendukung suatu kebijakan atau memecahkan masalah penting yang terjadi di suatu negara dengan tujuannya yang tidak komersial atau tidak menarik perhatian terhadap sesuatu yang bersifatnya mencari keuntungan. Organisasi nirlaba bisa terbentuk dan terorganisasi keagamaan, organisasi politik, rumah sakit, sekolah negeri, dan organisasi lainnya. Ke nomor jawaban yang kedua, banyaknya organisasi yang ada di Indonesia membuat sebagian orang tidak bisa membedakan antara organisasi satu dengan organisasi yang lain. Contohnya antara organisasi non-profit atau nirlaba dengan organisasi bisnis yang mencari keuntungan. Lalu bagaimana perbedaannya? Karakteristik atau ciri-ciri dari lembaga nirlaba adalah saat menjalankan kegiatan dalam organisasi tidak ada tujuan untuk menghasilkan laba atau keuntungan, karena hal ini akan berpengaruh terhadap susunan visi dan juga misi yang telah ada pada organisasi nirlaba. Sumber daya utamanya berasal dari penyumbangan yang tidak mengharapkan laba atau keuntungan yang sebanding dengan sumber daya yang mereka korbankan. Organisasi tersebut mampu menghasilkan barang dan jasa tanpa bertujuan untuk menuntut laba atau keuntungan. Jika entitas menghasilkan laba, nominalnya tidak akan pernah dibagikan kepada penyumbang atau pemilik entitas. Dan perlu kita ketahui bahwa sektor nirlaba dalam suatu perekonomian merupakan sektor penting untuk beberapa alasan. Pertama, masyarakat menginginkan barang dan jasa tertentu yang oleh perusahaan atau lembaga pencari laba tidak dapat atau tidak akan disediakan. Kedua, organisasi swasta nirlaba cenderung menerima manfaatnya dan menerima manfaat dari masyarakat yang perusahaan mencari laba tidak dapat memperolehnya. Status penerimaan kelebihan pajak adalah salah satu manfaat utama yang diterima oleh organisasi nirlaba. Karena berbagai tekanan pada organisasi nirlaba untuk menyediakan lebih banyak jasa dibandingkan jumlah sponsor yang mendukung dan klien yang dapat membayar jasa tersebut, organisasi nirlaba sedang mengembangkan berbagai strategi untuk membantu mereka memenuhi sasaran jasa yang diinginkan. Masuk ke dalam jawaban nomor 3, yaitu manfaatnya organisasi nirlaba untuk membantu masyarakat luas yang tidak mampu, khususnya dalam hal ekonomi. Dalam hal donatur, organisasi nirlaba membutuhkan sebagai sumber pendanaan, berbeda dengan organisasi laba yang telah memiliki sumber pendanaan yang jelas, yakni keuntungan usahanya. Kejawaban nomor 4, manajemen strategi yang merupakan proses mengembangkan tujuan, rencana strategis, dan alokasi sumber daya mencakup analisis strategi, formulasi strategi, implementasi strategi, dan evaluasi
strategi. Analisis strategi mengidentifikasi kekuatan dan juga kelemahan internal yang terkait sumber daya, struktur organisasi, strategi dan kinerja program, serta peluang dan ancaman eksternal yang terkait faktor politik, ekonomi, sosial, dan teknologi. Selanjutnya, formulasi strategi adalah proses menyiapkan rencana strategi, mengembangkan nilai, visi, misi, goal, tujuan, identifikasi isu strategis, dan memilih strategi pencapaian tujuan. Strategi yang sesuai dengan struktur organisasi, budaya, kepemimpinan, alokasi, sumber daya komunikasi, hambatan internal dan eksternal diharapkan akan mempermudah implementasi, monitoring yang mempelajari kemajuan dan evaluasi yang mempelajari pencapaian tujuan program merupakan bagian penting upaya pencapaian tujuan. Masuk ke jawaban nomor 5. Secara karakteristik organisasi publik berbeda dengan organisasi lain. Untuk mengetahui karakteristik organisasi publik, maka bisa ditelusuri dengan melakukan perbandingan dengan organisasi lain. Salah satunya organisasi bisnis maupun organisasi lain seperti organisasi publik. Konsep keilmuan organisasi sejak awal sebenarnya dirintis dan dikembangkan dari pengalaman organisasi publik, namun secara perkembangan publik dianggap tertinggal dengan bisnis. Dan masuk ke jawaban nomor 6. Filosofinya yaitu untuk mencapai tujuan dari sekelompok yang memilikinya. Pada organisasi laba, pemilik jelas memperoleh untung dari hasil usaha organisasinya. Dalam hal donatur, organisasi nirlaba membutuhkan sebagai sumber pendanaan. Mohon maaf atas segala kekurangannya, baik dari segi pelafalan atau juga pembawaan. Mungkin niat dari saya untuk lebih semangat, walaupun kita sedang berpuasa, tapi kita harus semangat dalam mengerjakan tugas. Dan apalagi ini adalah sebuah untuk menjadikan kita lebih bersemangat lagi, bersemangat untuk belajar, dan bersemangat untuk mengetahui semua tentang keilmuan di manajemen organisasi nirlaba. Dan akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq, minal a'izin wal faizin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.